ولماذا نقبل أن تهدر سنين من حياة الإنسان في التنقل؟ لذلك نحن بحاجة إلى تجديد مفهوم المدن إلى مدن مستقبلية. اليوم بصفتي رئيس مجلس إدارة نيوم نقدم لكم ذا لاين، مدينة مليونية بطول 170 كيلو، بطاقة متجددة 100%. مشروع ذا لاين هو ثورة حضارية للإنسان، تضع الإنسان أولاً. Saat ini Arab Saudi sedang berusaha menjalani reformasi besar yang disebut Saudi Vision 2030. Program ini dirancang untuk mengurangi ketergantungan Arab Saudi pada minyak, mendiversifikasi ekonominya, dan mengembangkan sektor swasta seperti infrastruktur dan pariwisata, termasuk perbaikan untuk ibadah umroh dan haji. Untuk mengurangi ketergantungan pada minyak, mereka harus mencari sumber pendapatan alternatif dengan menaikkan pajak dan juga berusaha mengelola kekayaan negara seefektif dan seefisien mungkin. Saudi Arabia adalah negara yang wilayahnya penuh dengan minyak bumi. Diperkirakan, negara ini memiliki cadangan minyak 267 miliar barel. Ini berarti 17% cadangan minyak dunia ada di Arab Saudi. Kelimpahan kekayaan minyak bumi ini menjadikan Arab Saudi menjadi negara dengan ekonomi terbesar di Timur Tengah dan masuk ke dalam daftar G20 alias 20 negara paling kaya di muka bumi, dan juga mendapatkan julukan negara adidaya minyak. Tapi tahukah kamu bahwa sumber daya alam yang berlimpah ini sebenarnya bisa juga menjadi sumber bencana? Inilah yang kemudian disebut sebagai kutukan sumber daya. Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana ekonomi Arab Saudi menjadi terancam akibat terlalu banyak sumber daya minyak, dan bagaimana negara ini dapat tetap bertumbuh dan justru menjadi negara dengan kekuatan ekonomi yang terkuat di Timur Tengah. Pertama-tama, kita perlu memahami seperti apa kutukan sumber daya itu. Kutukan sumber daya adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan situasi yang paradoksial, di mana suatu negara mengalami kemunduran dan kebobrokan dalam hal perekonomian, padahal sebenarnya memiliki sumber daya alam yang berharga. Hal ini sebenarnya dapat terjadi karena terlalu banyak modal dan tenaga kerja yang terkonsentrasi hanya di satu industri saja, dan gagal mendiversifikasi kegiatan ekonominya ke sektor lain. Seperti di negara Arab Saudi ini, terlalu banyak modal dan tenaga kerja yang terkonsentrasi di industri minyak. Meskipun begitu, keadaan ini tidak seburuk dan separah negara Angola dan Venezuela. Sejak ditemukannya minyak dalam jumlah besar di Arab Saudi pada tahun 1939, pemerintah telah mengeluarkan uang dengan jumlah yang sangat besar untuk membangun kilang minyak di sana. Karena seperti yang kita tahu, minyak adalah salah satu sumber daya alam paling berharga. Ini sangat menguntungkan Arab Saudi di saat ini, karena perekonomian kita sudah sangat bergantung pada minyak. Tahukah kamu, pendapatan minyak saja menyumbang lebih dari setengah dari total ekspor negara itu. Sebagai konsekuensinya, kestabilan di negara itu menjadi sangat rentan dan dipengaruhi oleh pergerakan harga minyak dunia. Munculnya energi terbarukan juga sangat mengancam Arab Saudi. Sekarang sudah semakin banyak negara yang beralih ke energi terbarukan, seperti energi matahari, gas alam, dan angin. Ini akan sangat menekan permintaan minyak di masa depan. Inilah mengapa Arab Saudi sering dijadikan contoh negara yang mengalami kutukan sumber daya. Mengenai diversifikasi atau meningkatkan keberagaman model industri selain industri minyak, pemerintah sebenarnya sudah memikirkan hal itu. Sejak beberapa dekade yang lalu, pemerintah Arab Saudi sudah mencoba mendiversifikasi ekonominya sejak tahun 1990-an. Tapi kenyataan di lapangan, agenda ini masih belum stabil, dan ketergantungan pemerintah pada minyak masih sangat masif. Faktanya, kekayaan negara Arab Saudi saat ini sangat besar, yaitu 400 miliar dolar. Pemerintah Arab Saudi sekarang sangat serius menjalankan program investasi, yaitu Sovereign Wealth Fund atau SWF, dan juga sambil menggeser fokus mereka ke sektor wisata. Karena kenyataannya, tamu Allah yang datang ke Arab Saudi untuk beribadah akan selalu ramai. Kira-kira ada 2 juta jemaah haji tahunan yang secara konsisten memberikan pendapatan sebesar 2 hingga 3 miliar dolar setiap tahun ke negara ini. Fun fact-nya, jumlah pekerja yang dipekerjakan untuk melayani jemaah haji sebenarnya sudah lebih banyak daripada pekerja di industri minyak. Agenda lain dari Vision 2030 adalah privatisasi bisnis milik negara.
Ini berarti akan banyak usaha yang selama ini ditangani oleh pemerintah akan diberikan kepada swasta atau mungkin akan dikuasai oleh masyarakat Arab Saudi langsung. Program privatisasi ini diprediksi bisa mencetak 55 miliar dolar selama 4 tahun ke depan. Fantastis bukan? Privatisasi juga katanya akan mendorong inovasi di sektor-sektor lain selain minyak dan gas. Sebenarnya ada rasa khawatir bahwa langkah diversifikasi ini dianggap sudah terlambat. Apalagi di tahun 2020 harga minyak turun drastis dan aktivitas pariwisata di seluruh dunia berhenti. Program Saudi Vision 2030 ini dianggap terlalu ambisius oleh banyak jurnalis dan memang terbukti kalau pertumbuhan sektor di luar minyak dan gas masih jauh dari kata berhasil. Memperbaiki sektor swasta juga sangat sulit. Sebagian besar warga di sana tidak mau kerja di sektor swasta karena upah lebih rendah daripada bekerja di sektor publik alias menjadi PNS. Sekarang saja, jumlah pekerja di sektor publik 2 kali lebih banyak daripada pekerja yang bekerja di sektor swasta. Jadi, sebenarnya keberhasilan visi Saudi 2030 ini masih menjadi perdebatan. Jika kita lihat kenyataan di lapangan, sebenarnya program itu sudah sangat membantu mengurangi ketergantungan pada minyak dan memancing pertumbuhan perusahaan-perusahaan swasta. Tapi memang, tahun 2020 adalah mimpi buruk bagi Arab Saudi karena aktivitas bisnis terhenti. Lalu menurutmu, apa yang bisa kita pelajari dari kenyataan negara Arab Saudi ini? Yang pertama tentunya, kemampuan dan kemauan pemerintah untuk mengakui tantangan di industri perminyakan. Kemudian beradaptasi dengan mencari peluang usaha lain selain minyak dan gas.